nama saya Tuti Donara Triulina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini, saya akan menyajikan video praktek pembelajaran saya yang berjudul Perkembangan Teknologi Broadcasting dan Perfilman di Era Digital dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Selamat pagi, mari berliterasi, mari meraih kesuksesan. Tepuk tangan, kita semangat. Siap? Siap. Selamat pagi, mari berliterasi, mari meraih sukses. Kita meraih sukses ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita selalu mengingat ucap syukur dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, karena Dia yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, salah seorang siswa ibu di sini, Ibu minta Marta ya, bisa pimpin doa. Silakan Marta. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing sebelum mulai pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Semuanya hadir? Hadir. Keren ya, semuanya pada rajin-rajin datang ya. Hari ini kita mau belajar. Sebelum kita belajar, kita mau lihat tema kita apa sih Bu hari ini? Perkembangan teknologi industri perfilman di era digital. Tetapi mungkin hari ini kita mau belajar film yang seperti apa sebenarnya yang harus kita kembangkan, harus terus ada di Indonesia di era digital ini. Jadi nggak boleh film sembarang film, kita tetap harus bersaing dengan dunia internasional. Perfilman Indonesia harus menjadi perfilman yang terbaik juga. Mengapa peserta didik itu tertarik mempelajari broadcasting dan perfilman? Ya, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Rajina. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bu. Jawabannya adalah jurusan broadcasting merupakan salah satu jurusan yang menawarkan banyak peluang karir di bidang media massa seperti televisi, radio, dan media online. Selain itu, jurusan broadcasting juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas yang dibutuhkan dalam industri media. Wow, keren ya. Silakan duduk. Terima kasih anakku. Ya, katanya industri perfilman broadcasting itu memberikan peluang banyak. Iya, memang benar. Ya, betul sekali. Peluang bisnis, peluang apa lagi? Kerja ya. Kemudian peluang untuk mengeluarkan kreativitas. Ya, nggak semua orang belajar langsung jadi duit. Tapi apa? Dia punya seni yang ada di dalam dirinya itu bisa dia keluarkan lewat broadcasting. Ya. Mengapa aspek teknologi digital penting dalam perkembangan industri? Kenapa penting katanya teknologi digital? Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Bu. Karena teknologi digital memungkinkan
menjadikan produksi film menjadi lebih efisien dan murah, menciptakan peluang baru bagi pembuat film independen untuk menjangkau penonton tanpa harus melalui jalur distribusi yang mahal, menyimpan arsip yang lebih baik, dan memperluas batas-batas kreativitas. Ya, terima kasih. Jawabannya benar. Yang pertama-tama itu kalau kita masuk di era digital ini murah. Ya, kalau zaman dulu film itu di era itu masih muda, itu pakai film dia, dan itu harganya mahal. Setelah dibuat film itu harus dibawa ke Hong Kong, diproses di Hong Kong, nggak bisa di Indonesia. Itu bisa miliar habis. Belum tentu bisa balik modal, kan? Kalau sekarang ambil kamera tuh kayak yang sedang dipakai sekarang sama bapak guru sehingga mati. Gampang langsung jadi deh gambarnya, ya kan? Nah kalau dulu itu film diproses. Nah mulai masuk digital, film itu diubah kepada seperti apa itu disket itu ya. Nah kemudian ada kita namanya betacam, betacam itu. Seperti itu baru bisa nonton di seluruhnya. Kalau enggak, kalau kita nonton di bioskop itu harus putar, pakai mesin gede, kemudian ada 3 corongnya sinarnya sorotkan. Jadi mahal sekali, ya. Sehingga produksi film zaman dulu itu sedikit dibandingkan dengan produksi zaman sekarang. Jadi super sekali jawaban anak kita ya, yang ada di kelompok 2. Nah sekarang pertanyaan yang keempat, pertanyaan dari ibu, bagaimana film dapat menjadi media komunikasi yang mendidik dan menghibur? Jangan lupa, ya perfilman harus menjadi alat komunikasi, itu harus penting sekali. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Stefan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan ibu. Kira-kira struktur dengan baik dapat membantu penonton memahami problematika sosial, sehingga secara tidak langsung memberikan pemahaman dan pendidikan pada penonton. Film juga berfungsi sebagai hiburan dan sarana untuk penonton mendapatkan kesenangan untuk sementara waktu dan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya Ibu. Film itu harus menjadi jawaban untuk yang menonton. Setiap orang yang pergi ke bioskop atau yang nonton lewat internet, lewat HP, itu semua nonton bukan sekedar menonton. Kadang-kadang mereka punya persoalan, mereka bisa temukan nasihat, kemudian lewat film. Mereka yang lagi susah sedih, mereka terhibur. Jadi film harus mengandung edukasi di dalamnya, informasi di dalamnya, dan jangan lupa film harus menghibur. Yang terakhir, tanya ibu, mengapa konten dalam film sangat penting dalam pembuatan sebuah film? Konten itu isinya, di situ berkaitan dengan naskah. Kenapa itu penting? Ya silakan, Charles ya. Silakan Charles, sebutkan namamu dan kelompok Charles. Saya Charles dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Sebuah film yang disukseskan membutuhkan konten yang kuat dan menarik. Melibatkan konten yang baik akan memastikan bahwa pesan atau tema tersebut yang menyampaikan dengan jelas dan efektif pada penonton. Secara seluruh konten dalam film merupakan fondasi dari tiap cerita yang disampaikan oleh penonton. Ya, terima kasih Charles. Silakan duduk. Nah, konten itu disitulah titik penting dari sebuah film. Karena konten berisi pesan, ya. Konten berisi stimuli. Di dalam konten itu ada informasi, ya. Kemudian ada persuasif, ada koersif. Ya, ketika orang melihat film, ya yang pertama dilihat itu bukan tayangan-tayangan gambar yang hebat, bukan isinya. Ya, isinya kadang kalau nonton film bisa nangis tersentuh. Kadang nonton film itu bisa marah-marah. Saya pernah cerita ya, biar enak ya. Saya pernah dengar dan dari teman saya nonton Vira Jaskan India. Orang di India kalau nonton film beda sama di Indonesia. Mereka kalau nonton itu teriak-teriak. Mereka ikut terlibat. Itu sih, itu kurang begini. Aduh gitu. Padahal kan dia bukan pemainnya. Begitulah film itu dapat mempengaruhi penonton. Ya kan? Itu kontennya kenapa menarik.
Nah, Ibu Tuti suka nonton. Ibu Tuti suka sekali nonton. Semua film dari Eropa, yaitu khususnya Perancis, kemudian film-film yang dari Amerika, India, Cina, kemarin baru nonton saya, itu berbeda-beda karakternya. Beda dengan Indonesia. Indonesia mirip dengan Korea. Ya, kalau membalik kepala begini perlu berapa detik? Nggak tahu. 10 menit, 1 jam, kadang-kadang nggak ketemu juga filmnya. Apa tujuannya? Tapi kalau film-film Amerika itu banyak actionnya. Kalau film Cina juga seperti itu. Nah, saya lihat kemenangan mereka itu ada di kontennya. Nah, nanti kita nonton di video. Kenapa bisa seperti itu? Ada videonya, nanti kita putar ya. Nah, kita mau belajar supaya kita tidak sekedar menjadi pengambil gambar yang terbaik, tapi kita juga mampu menyajikan konten yang terbaik di dalam film-film kita. Mana tahu dari sini ada menjadi sutradara ya. Di sini nanti jadi apa? Penulis naskah, ya macam-macam. Ada mungkin jadi artisnya sekalian. Ya, ada. Nah, baik kita mau lihat dulu. Nah, Ibu punya tujuan pembelajaran itu 3. Memahami perkembangan teknologi industri dan dunia kerja dan bisnis global terkait broadcasting dan perfilman. Ya, kalau saya sudah bicara tentang broadcasting dan perfilman, itu imajinasinya sudah melayang kemana-mana. Seorang yang menjadi, kalau boleh dibilang, praktisi dari broadcasting perfilman itu harus kreatif dan imajinasinya kuat, mencipta. Kalau kita nggak punya imajinasi kreatif, itu susah untuk menjadi seorang praktisinya ya. Nah, Ibu mau putarkan dulu videonya, ya? Mau nonton videonya? Nah, yang ngomong ini adalah seorang artis film yang cukup terkenal dan menjadi sutradara, namanya Slamet Raharjo Jarot. Tapi beliau sekarang sudah lebih banyak bertemu di dalam penyutradaraan dan penulisan skenario. Ya, sudah jarang main film. Nah, beliau adalah seorang tokoh film yang sudah sampai mendapatkan citra ya. Citra itu adalah penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Baik, Ibu akan putarkan filmnya. Ya, kalau kalian menyimak dengan baik, maka kalian akan menemukan apa yang akan kalian diskusikan berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang tadi kita sudah jawab. Kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi tentang apa yang ditanyakan. Silakan.
silakan maju berdiri, ya, perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Karanina dari laporan hasil diskusi dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa proses pembuatan film itu gak harus lama, melainkan dengan cara lain, yaitu menggunakan budget yang murah. Budget yang murah. Dan pembuatan film gak harus memakai harga yang mahal, bisa memakai biaya masuk yang Sederhana. Nah, kelompok 5 menemukan sesuatu dari saya tadi bahwa di dalam produksi perfilman bisa perfilman yang sederhana dengan budget murah dan menggunakan peralatan yang ada, misalnya HP, ya, bisa kita membuat film kalau bisa dikatakan film bersih, ya, film sederhana. Ya, bagus, terima kasih Peter dan Ibu, ya. Siapa lagi? Jadi perkembangan teknologi dunia broadcasting perfilman. Video tadi membahas perkembangan industri atau teknologi kamera dan berbagai peralatan lainnya. Zaman sekarang teknologi broadcasting lebih efektif dan biayanya lumayan murah dan mudah. Sementara masa lalu atau sebelum dunia broadcasting berkembang, pembuatan lebih rumit dan memakan banyak uang. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kemajuan teknologi sangat memudahkan untuk beraktivitas, salah satunya dalam industri perfilman. Industri perfilman zaman sekarang sudah sangat mudah untuk dilakukan. Dengan kamera di rumah kita bisa membuat konten. Bahkan dengan biaya murah saja kita dapat membuat konten. Namun hasil konten industri perfilman zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang ayo. Saya Maxwell, saya mewakili kelompok 4 dari diskusi kami dari kelompok 4. Nah, laporan hasil diskusi kami ini memberitahukan tentang perbedaan industri film pada zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda karena pada zaman dahulu pembuatan film membutuhkan modal yang lebih banyak dan lebih rumit. Dan sedangkan pada zaman kini saat kita membuat film di zaman sekarang lebih simpel dan lebih hemat. Ya, terima kasih kelompok 4, Pak. Karena zaman sekarang ini perlengkapan peralatan perfilman itu lebih modern. Kita hanya menggunakan satu HP saja, ya. Kalau kita sudah benar-benar memahaminya, itu bisa membuat satu konten. Benda sederhana orang biasa menggunakannya untuk berkomunikasi, tapi benda ini juga bisa kita buat untuk menjadi mencari hiburan. Ada yang pernah nonton lewat ini? Nah, bagaimana pengalaman kalian waktu menonton film lewat alat digital? Itu kan termasuk alat digital kan? Ya. Bagaimana kesannya? Lebih asik? Oh, tapi sekarang anak-anak sekarang lain. Kalau pakai ini apa yang dimainkan? Kita dia jawab. Nah, tapi kalau kita yang nanti bakal menjadi pekerja-pekerja seni, ada nasihat itu sebelum kita ibu berikan tanya jawab. Ada nasihat itu. Mulai hari ini ada tugas kalian. Coba perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini PR. Sama seperti Bu Tuti waktu sekolah dulu. PR-nya ada. PR-nya adalah sebanyak-banyaknya nonton film. Nonton film gak perlu di bioskop, bisa di YouTube, bisa di TV. Sekarang banyak channel kan. Kemarin saya nonton film Kungfu. Ini saya kasih perbandingan ya, film itu ya. Sama-sama pakai ini dong, digital loh. Sama-sama digital dan sama-sama keren. Pertama saya nonton film Amerika. Nonton film Amerika nggak nyampe 10 menit saya tukar channel. Itu filmnya canggih bener. Lightingnya, kemudian banyak di situ sound efeknya, pengambilan gambar luar biasa. Tapi 10 menit nggak nyampe ganti channel. Boring. Saya nonton yang berikutnya putar lagi kalau nggak salah itu Indosiar. Putar. Filmnya tuh apa? Kungfu. Saya nggak kenal siapa yang main kungfu. Biasanya tuh yang film-film yang saya kenal baru saya nonton, tapi kali ini nggak kenal. Tetapi 10 menit di dalam ilmu komunikasi, kalau kita bisa menyaksikan sesuatu 10 menit lewat, itu artinya dia sukses. Saya nonton 10 menit, 20 menit, sampai selesai 1,5 jam. Filmnya ingat nggak itu?
Ingat, apa yang ibu lihat? Kumpulnya yang gini-gini itu enggak. Ada filsafat di dalamnya. Dia bilang apa? Kalau kita dituduh orang berbuat salah, biarlah kita yang dihukum. Tapi jangan sampai masyarakat kita itu dibinasakan. Oleh karena itu tangkaplah saya. Itu satu. Seorang kakak pendekar itu harus berjiwa besar. Wow, saya belajar dari situ. Jadi film itu mengajar. Mengajar apa? Jujur. Film itu mengajar untuk apa? Berjiwa besar, untuk bertanggung jawab, ya, untuk berdisiplin. Jadi film itu ditonton bukan sekedar nonton lewat, cuma nonton silat apa itu gerakan-gerakan gambar, tidak. Itu dikatakan tadi Pak Slamet Harjo. Di dalam film itu harus ada konten. Itu yang namanya konten. Satu lagi film. Ini film kalau kamu mau tahu saya nontonnya 5 kali, tidak bosan-bosan, bingung. 5 kali nggak bosan-bosan. Saya nonton judulnya Water. Ya, Water itu film India. Buatan dari Marathi, bukan Bollywood, Marathi. Saya nonton film itu aslinya nama judulnya Pani. Saya nonton 1 menit, 2 menit, 10 menit sampai habis. Saya putar ulang karena nontonnya lewat YouTube, putar ulang. Semakin saya nonton, saya semakin penasaran. Tahu kenapa? Saatnya jam Karena pertama, berapa dimulai. lighting bagus, artistik bagus, artisnya bagus, ceritanya bagus. Saya bilang, Marathi film luar biasa. Saya puji Marathi film, bukan artis yang puji Marathi film. Buat satu film yang bisa Saatnya jam berapa 5 dimulai. kali nonton, nggak bosan-bosan sampai sekarang masih mau nonton, masih kepengen nonton. It's time to begin the fourth lesson. Dia tonton ada sesuatu. Itulah film pertama. Dia memanfaatkan digital. Oke? Dia memanfaatkan digital. Kenapa? Karena dalam pengambilan gambar itu saya bisa tahu perbedaan digital dengan bukan digital. Ya, makanya belum nanti nonton film Zaman Bahula ya. Nah, contohnya film Zaman Bahula itu Monira terpidana, pengemis dan tukang beca, tuh yang kuno-kuno tuh, ya itu. Kemudian yang sudah agak maju dikit itu Cukadin. Cukadin itu film sulit tapi diubah menjadi digital di Hong Kong sana supaya bisa disebarkan ke sinema-sinema kompleks itu ya, ke 21 ya namanya. Karena kalau dalam film itu roll itu dia tidak bisa produksi banyak, tapi kalau dia transfer kepada mungkin seperti Betacam atau seperti CD itu lebih bisa menyeluruh, bisa dijual kemana-mana. Nah itu nanti nonton ya. Jangan nggak pernah nonton. Siapa di sini yang lagi nonton? Saya mau tahu dulu. Ini broadcasting perfilman nggak pernah nonton, bagaimana ini? Coba siapa yang pernah nonton? Wow. Nonton film apa saja tapi film yang benar lah. Ya film yang nggak benar ya, film yang benar. Wow. Nah coba supaya kamu punya wawasan, imajinasi dan kreativitas, PR nggak perlu dikumpulkan, PR perlu dikerjakan. Nonton banyak film. Lewat apa? TV. Ya, sekarang udah banyak kan channel-channel atau lewat YouTube itu. Nah, tonton film India, bagaimana cara lighting itu kan lihat nanti gambar-gambarnya itu. Ya. Nonton. Bukan nonton nari-narinya, bukan. Bagaimana dia mengambil gambar itu dengan teknologi digital. Tapi tetap di dalamnya ada konten. Apa yang ibu lihat? Kumpulnya yang gini-gini itu enggak. Ada filsafat di dalamnya. Dia bilang apa? Kalau kita dituduh orang berbuat salah, biarlah kita yang dihukum. Tapi jangan sampai masyarakat kita itu dibinasakan. Oleh karena itu tangkaplah saya. Itu satu. Seorang kakak pendekar itu harus berjiwa besar. Wow, saya belajar dari situ. Jadi film itu mengajar. Mengajar apa? Jujur. Film itu mengajar untuk apa? Berjiwa besar, untuk bertanggung jawab, ya, untuk berdisiplin. Jadi film itu ditonton bukan sekedar nonton lewat, cuma nonton silat apa itu gerakan-gerakan gambar, tidak. Itu dikatakan tadi Pak Slamet Harjo. Di dalam film itu harus ada konten. Itu yang namanya konten. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi perfilman. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi perfilman. Teknologi perfilman merujuk pada semua alat, perangkat, dan inovasi teknologi yang digunakan dalam proses produksi, pengambilan gambar, penyuntingan, efek khusus, dan tampilan film. Teknologi perfilman terus berkembang dan mengalami transformasi seiring waktu, mempengaruhi cara film diproduksi, ditayangkan, dan dikonsumsi. Nah, teknologi yang seperti apa yang kita gunakan? Digital untuk zaman sekarang. Teknologi yang non digital masih dipakai nggak sampai hari ini? Masih.
bagus dengan film yang gak bagus saya tahu. Gambar yang bagus dengan tidak bagus itu saya tahu. Itu orang film harus tahu. Jadi kamu harus diajar kalau melihat satu film, terus tahu ini bagus apa tidak. Tengok gambar ini bagus apa tidak, bercerita atau tidak, itu harus tahu. Jadi kita harus melatih. Ya, jadi teknologi itu sangat penting di dalam kopi, apalagi di dalam era zaman sekarang ini. Gradasi filmnya bukan, ya. Alex dari kelompok 4, mana Alex dari kelompok 4? Ya, pertanyaannya dengar ya. Jelaskan hubungan antara aspek teknologi digital terhadap kemajuan dunia perfilman. Perkenalkan, nama saya Alex dari kelompok 4 ingin menjawab soal teknologi digital telah memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan produksi film. Teknologi digital memungkinkan pengambilan gambar yang berkualitas visual yang lebih tinggi, mempermudah dan mempercepat proses produksi, dan membuka akses pasar yang lebih luas, dan membuat film dapat diakses oleh penonton di berbagai belahan dunia. Kalau dulu kan kaset, ya, kalau saya masih sempat itu punya yang video itu ya. Kemudian turun dalam bentuk CD. Nah, sampai kita pakai plastik kan, bisa simpan, sisa. Sekarang sudah pakai chip ya. Luar biasa ya. Jadi semakin maju zaman, maka sistemnya juga semakin maju dan semakin gampang untuk pembuatan dan pendistribusian. Coba kalau kamu bawa segini apanya alatnya dibandingkan dibawa satu chip kan, jadi gampang. Nama saya Indah Febrianti, saya dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Bu Tuti, yaitu jawabannya adalah aspek konten dalam perfilman berperan penting dalam menghasilkan produk film yang bermutu. Konten berkaitan dengan elemen-elemen cerita dan isi yang ada di dalam film. Aspek-aspek konten yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan produk film yang bermutu, yakni naskah yang kuat yang menjadi fondasi dalam film yang berkualitas. Naskah yang baik akan memiliki karakter dan alur. Terima kasih. Film itu seperti manusia. Dia benda mati, tapi kita mengumpamakannya seperti manusia. Gambar dan semua yang ada di situ, ya, itu tubuhnya. Tapi isinya itu nyawanya. Kalau kita nonton film, isinya nggak bermutu, sama dengan tubuh manusia nggak bernyawa, tidak hidup. Ya, film itu dihidupkan oleh konten atau isi. Nah, sedikit aja. Bagaimana caranya kita tahu konten itu baik atau tidak? Itu tergantung bagaimana cara kita menulis naskah. Ya, yang pertama misalnya ada novel yang menarik sekali. Lalu novel ini diubah menjadi skenario, ya dialog dibuat di situ, dialog. Itu ada orang tertentu yang membuat. Setelah itu kita buat ke dalam storyboard. Storyboard itu ada gambarnya, shot-shot mana yang mau diambil, kemudian long shot atau zoom out atau apa itu sudah di situ diatur di setiap storyboard itu. Ya. Jadi nanti kameramen, sutradara semuanya bekerja sama, tetapi yang nomor 1 di dalam perfilman, yang nomor 1 orang nomor 1 di lapangan itu sutradara. Sutradara itu harus tahu naskah, harus tahu di artis casting, harus tahu kamera walaupun tidak tahu memainkan kamera, tapi dia tahu seni gambar dan kamera, dia harus tahu lighting, dia harus tahu apa sih. Jadi sutradara itu mencakup semuanya kayak seorang yang kondator musik itu, kondator ya, kondator musik. Dia nggak tentu main biola, dia belum tentu tahu main. Dia belum tentu tahu main piano. Ya, tetapi dia bisa tahu bagaimana caranya mengenakkan musik. Sutradara juga begitu. Dia tahu bagaimana caranya mengenakkan cerita itu, mengkaitkannya dengan gambar. Ya, makanya sutradara itu syaratnya yang pertama-tama dia harus bisa membuat naskah. Jelaskan pengaruh dari perkembangan teknologi digital terhadap industri film. Perkenalkan, nama saya Kalvina dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Tuti. Jawabannya adalah perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk industri film. Dalam konteks Indonesia, industri film telah mengalami banyak transformasi, dari produksi film hingga distribusi film.
Pembuatan film di era digital ini menjadi semakin mudah dan efisien. Teknologi canggih seperti penggunaan kamera digital, alat penyuntingan film digital, animasi komputer, dan sebagainya. Pembuatan proses produksi film menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus dalam bidang teknik sinematografi. Ibu cuma memberikan wawasan supaya anak SMK Candanaya kedepannya bermimpi untuk menjadi pekerja seni yang kompeten, ya. Nah, baiklah, namun satu lagi yang terakhir pertanyaannya. Ibu minta Ayu yang jawab. Jelaskan peluang yang dimiliki industri film di era digital. Saya Ainur dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi jawabannya biaya produksi film lebih murah sehingga siapapun dapat berkarya. Saat ini film bukan lagi menjadi barang mewah. Sekarang dunia perfilman itu bukan lagi dunia yang mahal dan bukan lagi dunia yang sulit untuk kita kerjakan. Sudah ada teknologi yang mendukung. Ya, baik anak-anakku, terima kasih. Ibu ucapkan untuk setiap jawaban yang kalian berikan. Ibu berikan pujian luar biasa. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalian menjadi anak-anak yang sukses. Mari kalian sukses. Luar biasa, 11 hari ini dalam produksi film modern, teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman visual. Ya, teknologi itu memainkan peranan penting. Nah, kita ambil yang kemudian itu yang penting. Teknologi terus memainkan peran penting dalam produksi film dan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi para pembuat film untuk menciptakan karya yang inovatif dan mengesankan. Jadi teknologi itu berkembang supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang inovatif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, industri film telah mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, terutama dengan adopsi teknologi digital. Nah, yang kita beli itu jawaban yang penting ya. Teknologi digital baru telah meningkatkan produksi dan konsumsi film dengan memungkinkan pembuatan film yang lebih murah dan pengiriman film yang lebih cepat. Jadi teknologi digital menyumbangkan sesuatu yang besar untuk dunia perfilman. Yang pertama, produksi perfilman meningkat. Di situ, yang keempat, teknologi digital telah memungkinkan pembuat film yang lebih interaktif sehingga meningkatkan pengalaman penonton. Jadi, kalau kita itu kreatif dan interaktif, kita begitu sungguh-sungguh inovatif, apa yang terjadi? Penonton kita semakin banyak, peminat kita semakin banyak. Saya mau tanya, kalau penonton banyak, ada keuntungan nggak kira-kira? Ada benefit ya. Kalau bioskop kosong, rugi yang punya bioskop, benar? Film merupakan bagian dari media komunikasi massa yang sering kali digunakan sebagai media. Ini yang sering dilupakan orang. Perhatikan anak-anakku semua, sering dilupakan. Orang kalau bicara film, dia hanya ingat film yang di bioskop. Kalau cerita broadcasting, dia cuma ingat alat-alat teknologi. Ingat, kita di broadcasting ini fondasinya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa itu lewat televisi, lewat film, lewat media. Komunikasi massa juga bisa dengan cara langsung. Artinya komunikasi apa? Komunikasi yang disampaikan kepada crowd, kepada orang yang banyak. Ingat juga komunikasi itu ada komunikannya dan ada komunikan. Komunikan kalau dibilangnya ada pesan, ada stimuli, ada feedback. Jadi kalau kita lempar film ke pasaran, kita lihat feedbacknya seperti apa. Kalau feedbacknya itu nggak memuaskan, berarti film kita gagal. Tapi kalau kita lemparkan film kita ke pasar, penonton itu memberikan feedback yang bagus, banyak pendapat-pendapat, komen-komen yang bagus, penonton yang banyak, yang viral, itu artinya film kita itu mendapatkan respon yang baik, sukses, berarti film kita bagus. Nah, film sebagai salah satu karya budaya, kreasi budaya yang memberikan gambaran hidup, pelajaran penting bagi penontonnya. Selain sebagai media komunikasi massa, film
Sudah dapat hari ini ilmunya? Ada yang didapat? Nah, kalau ada yang didapat, nanti Ibu kasih di sini lembar refleksi. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang, ayo kita lihat dulu supaya sebelum kita tutup nanti ke depannya kita belajar apa? Memahami prototipe program televisi dan produksi film secara kreatif dan inovatif berdasarkan tren pasar masa kini dan akan datang. Ini berbicara tentang kalau industrinya ya. Ini kita akan berbicara tentang industri televisi dan nanti ada produksi dan ada iklanan. Ya, kalau di dalam televisi itu melihat bagaimana televisi itu kedudukannya tinggi, ada namanya rating. Baik, kita akan tutup kelas kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena kepintaran, kebijaksanaan, hikmat, kepandaian, rezeki itu datang dari Tuhan. Kalau kita ada di sekolah ini, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita untuk menjadi orang hebat. Kita harus tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, memohon rahmat dan ridhonya, supaya kedepannya kita menjadi anak-anak yang sukses. Siap berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua. Amin.